Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setelah sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya, penghormatan dan kemuliaan saya kepada pengurus masjid yang mulia ini dan seluruh jajaran di rumah sakit Zainal Abidin ini. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, hari ini saya dimohon untuk mengisi sedikit kuliah setelah zuhur. Mungkin setiap zuhur ada. Maka baiklah, saya pertama insya Allah akan memaparkan berupa ilmu pengetahuan, berupa pesan-pesan agama untuk kita yang berkaitan dengan persoalan setiap pribadi kita yang telah lahir menjalani kehidupan dunia ini. Pertama, pasti kita sadari semua kita itu ingin ke depan lebih baik, selalu menginginkan masa depan lebih baik. Dan yang kita takuti masa depan yang lebih buruk. Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kita, pertama, memperjelas apa itu masa depan manusia. Masa depan manusia adalah masa setelah selesai menjalani kehidupan dunia. Itu awal daripada masa depan. Dunia adalah masa perjuangan untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Itu salah satu fungsi utama utusan Allah mengajarkan kita, menyadarkan kita untuk itu. Maka dalam hal itu, dari mana kita mulai untuk masa depan lebih baik? Kita tahu, pertama Allah dalam Al-Quran berfirman, hari masa depan yang lebih baik, yaitu akhirat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta materi, tidak ada manfaatnya lagi keluarga dan anak-anak, kecuali yang bermanfaat, yang diuntungkan adalah manusia-manusia menemui Allah membawa hati yang salim, hati yang sehat. Maka hati yang sehat, sejahtera, itulah menjadi ukuran manusia bahagia untuk selamanya. Maka dalam hal itu, untuk kehidupan dunia, kita butuh fisik yang sehat, juga jiwa yang sehat. Untuk akhirat, butuh jiwa yang sehat. Sehat dari apa? Sehat dari dosa.
tidak terkontaminasi dengan dosa, ataupun kalau sudah rusak oleh dosa harus disehatkan. Maka pada hari ini saya hanya ingin mengungkapkan kapan manusia bisa masa depan lebih baik, hatinya lebih sehat, bersih dari kotoran dosa, apabila dimulai oleh sebuah komitmen untuk masa depan lebih baik. Komitmen pada diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik, yang diistilahkan dalam agama dengan taubat. Taubat adalah kumpulan daripada dua unsur utama. Pertama, menyesali kesalahan masa lalu dan siap menanggung beban untuk melakukan kebaikan ke depan. Dari sinilah awal perbaikan manusia. Manusia jadi baik, pertama merasa pedihnya hati karena penyesalan di atas kekeliruan dan kesalahan masa lalu. Manusia yang tidak pernah merasa bersalah tidak akan pernah akan jadi baik. Sesalah apapun manusia, sejahat apapun manusia, apabila tanpa ada rasa bersalah, maka tidak ada harapan untuk berubah jadi baik. Penyesalan diawali oleh sebuah rasa bersalah. Manusia akan gampang diperbaiki apabila memiliki rasa bersalah. Semakin kuat rasa bersalah, semakin dia menyesal, semakin akan gampang terperbaiki ke depan. Jangan pernah berharap memperbaiki manusia tanpa ada rasa bersalah. Manusia-manusia yang tidak cukup ilmu tentang apa itu dosa, tidak cukup ilmu tentang apa itu kebaikan, sulit merasa tahu dirinya sudah salah. Maka ilmu pengetahuan adalah hal yang paling mendesak tentang hak dan batil, tentang taat dan maksiat. Ini merupakan ilmu fardu'in, wajib bagi setiap manusia, berdosa kalau tidak punya ilmu itu. Maka yang membersihkan hati manusia dari kotoran dosa adalah narun nadmi, api penyesalan. Itu salah satu. Setiap manusia melakukan dosa akan terkotori jiwanya. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semua kotoran jiwa manusia, hati manusia yang menjadi sebab jadi isi neraka dan tidak pantas jadi isi surga adalah hati yang dikotori oleh dosa-dosa. Karat, dia harus dibakar. Api pertama namanya api penyesalan. Menyesal di atas dosa masa lalu. Semakin kuat penyesalan, semakin terasa perih di hati, semakin membakar kotoran dosa di hati. Di saat itu terbakar, air mata menangis karena pedihnya penyesalan di atas kesalahan masa lalu. Itu yang pertama.
Yang kedua, untuk manusia membuat masa depan abadi lebih baik, yaitu mampu menahan beban untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang akan membersihkan hati dari kuman-kuman dosa sehingga menjadi kalbun salim. Terapinya adalah dengan menanggung beban berperilaku baik. Apa itu perilaku baik? Beban menahan diri dari kesalahan dosa dan beban menanggung melakukan taat yang terasa sangat membebani perasaan. Semakin beban di dalam melakukan taat, semakin berpengaruh untuk menyehatkan hati. Mana taat yang paling berpengaruh untuk merubah kepribadian, memiliki kalbun salim, adalah taat-taat yang sangat terbebani oleh nafsu dan jiwa. Maka salat itu sangat berat bagi orang yang hatinya masih penuh dengan dosa. Apabila dia menanggung berat itu, hatinya menjerit, tetap melakukan taat, maka akan berpengaruh untuk membersihkan hati. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad, mana berjihad? Melakukan sesuatu yang membebani perasaan, yang membebani hati, yang sangat berat. Itu namanya mujahadah. Lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjuki banyak jalan kami. Boleh coba 10 kali menanggung beban taat ikhlas karena Allah, pasti akan kita merasakan sesuatu perubahan di hati. 10 kali, apalagi ratusan kali menahan diri dari berbuat dosa karena Allah, akan terasa sesuatu yang berubah di dalam perasaan jiwa. Itu boleh coba. Di saat menghadapi godaan yang sangat berat, kita tetap melawan godaan itu ikhlas karena Allah, akan ada sesuatu yang terjadi. Lihat apa yang akan terjadi di dalam jiwa kalau kita mau mendeteksinya. Ada taat yang sangat beban, digoda untuk kita tidak melakukan, tapi memaksa diri kita lakukan karena Allah. Lihat apa yang terjadi di dalam jiwa. Begitulah terjadi proses pembersihan kepribadian dan jiwa lewat terapi yang diajarkan oleh Allah lewat utusannya. Maka oleh karena itu, dua hal yang sangat penting dalam merubah diri untuk lebih baik ke depan, yaitu sesali kesalahan masa lalu, kemudian siap menanggung beban merubah pola hidup yang lebih baik dengan menanggung beban melakukan kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah kalbun salim akan kita dapati, akan kita raih apabila kita mulai dengan dua hal itu. Karena kita adalah manusia yang bukan maksum dari dosa. Pasti setiap kita memiliki masa lalu yang salah. Tetapi jangan salah itu kita bawa mati. Tapi bersihkan itu sebelum mati dengan menyesalinya, ikhlas karena Allah, dan menahan beban untuk melakukan kebaikan, yaitu merubah kebaikan pola yang salah sebelumnya, pola yang selalu mengikuti selera, tetapi kita rubah kepada pola yang lebih baik walaupun tidak sesuai dengan selera nafsu. Begitulah kira-kira. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan pemikiran pribadi saya,
Tetapi ini semuanya pesan dari agama kita. Ini pesan Al-Quran, pesan dari Rasulullah. Cuma kita sampaikan dalam bentuk tausiah. Terima kasih. Hadanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.